Halo Sobat Balance, di video pembelajaran kali ini aku akan membahas tentang tahapan siklus akuntansi. Tapi di video kali ini aku hanya membahas di poin ke-8, yaitu melakukan penyusunan laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan merupakan proses menyusun dokumen yang mencatat informasi keuangan suatu entitas, baik itu perusahaan, organisasi, maupun individu untuk periode tertentu. Laporan ini biasanya mencakup laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan ekuitas, yang semuanya bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan. Proses menyusun laporan keuangan ini sangat penting, karena membantu pemilik bisnis atau manajemen dalam memahami kesehatan keuangan, merencanakan strategi masa depan, dan memberikan informasi yang akurat kepada pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan pihak berwenang. Oke guys, selanjutnya kita akan mengerjakan laporan laba ruginya. Dalam laporan laba rugi ini terdapat akun pendapatan dan akun beban. Di sini aku udah masukin nama-nama akunnya, jadi tinggal masukin nominalnya aja. Di akun pendapatan ini ada akun sales of merchandise, freight collect, late fee collect, dan sales discount. Nah, ini kita tinggal lihat dari worksheetnya aja. Akun sales of merchandise 220 juta, dan freight collect-nya 850.000. Lalu late fee collect 500.000, dan sales discount 5.736.000. Karena dia posisinya di debit, maka di sini minus 5.736.000 minus 5.736. Lalu ditotalin pendapatan bersihnya 215.614.000. Lalu selanjutnya akun beban pokok penjualan ini ada dua, yaitu cost of goods sold dan freight paid. Yang pertama COGS nya itu 203.800.000. Lalu freight paid nya 2.760.000. Kemudian ditotalin lagi beban pokok penjualannya, hasilnya 206.560.000. Untuk menghitung laba kotornya ini dari pendapatan bersih dikurangi dengan total beban pokok penjualan. Hasilnya laba kotornya yaitu 9.054.000. Selanjutnya beban operasional dan non operasional. Di sini ada 4 akun, yaitu salaries expense, building depreciation expense, store supplies expense, dan income tax expense. Salaries expense nya 14 juta, building depreciation expense nya 2 juta, store supplies expense 4.500.000. Lalu yang terakhir income tax expense 800.000. Totalnya Rp21.300.000. Nah, untuk mengetahui apakah perusahaan ini mengalami laba atau rugi, itu caranya dengan mengurangi laba kotor dengan total beban operasional dan non operasional. Nah, ini hasilnya minus, yang berarti perusahaan ini mengalami kerugian sebesar 12.246.000.
Selanjutnya kita akan mengerjakan laporan perubahan modal atau statements of change in equity. Di sini kita harus cari dulu balance at 31 Desembernya. Kita lihat lagi dari worksheet. Ini dilihat dari raihan equity atau modal si raihan ini. Nominalnya 146 juta. Tinggal dimasukin saja nominalnya. Lalu kita cari gross income-nya. Di worksheet-nya tadi, gross income-nya ini 12.246.000. Nah, lalu totalnya balance raihan equity dikurangi dengan gross income, jadi totalnya 133.754.000. Oke, yang terakhir kita ngerjain balance sheet atau neraca. Nah, di neraca ini untuk akun nomor 1 sampai 3 yaitu akun aset dan liability equity. Jadi di sisi kiri ini untuk akun aset atau harta, dan di sisi kanannya untuk liability dan equity atau hutang dan modal. Di sini sudah ada nama-nama akunnya, jadi kita tinggal masukin nominalnya aja dari worksheet. Yang pertama cash in bank 197.914.000. Kemudian petty cash itu 1 juta. Kemudian account receivable-nya 0. Merchandise inventory-nya 26.800.000. Store supplies 1 juta. Kemudian kita totalin current asetnya, totalnya 226.714.000. Lalu fixed assetnya di sini ada building dan building accumulated depreciation. Buildingnya 35 juta. Dan building accumulated depreciation itu 7 juta. Tapi karena di worksheet dia posisinya di kredit, sedangkan akun normal aset itu kan di debit, jadi dia minus, maka minus 7 juta. Kita totalin fixed asetnya, totalnya 28 juta. Lalu total asetnya, total current asset ditambah dengan total fixed asset, hasilnya 254.714.000. Kemudian kita lanjut ngerjain yang di sisi utang dan modal. Di liability ini ada account payable, kita lihat lagi dari worksheet. Account payable ini 114.701. PPN outcome-nya 20.600. PPN income 16.341. Nah, tapi karena dia di worksheetnya ini di posisi debit, sedangkan akun normal utang itu kan di kredit, maka dia minus. Lalu accrued expense 500.000.
income tax payable-nya 1.500.000. Kita totalin, maka total liability-nya yaitu 120.960.000. Kemudian equity. Nah, di equity ini kita lihat dari laporan perubahan modal 133.754. Itu 33. Nah, kita totalin total liability ditambah dengan total equity itu 254.714.000. Hasilnya balance. Oke, sekian penjelasan tentang laporan keuangan kali ini. Terima kasih guys. Bye bye.